Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Agusti, NIM 20087165, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi tentang klasifikasi saraf, konsep mekanisme kerja impuls sel saraf, yang ketiga konsep mekanisme refleks, dan yang keempat tentang mekanisme sistem sensorik. Baik, kali ini saya akan menjelaskan yang pertama tentang klasifikasi sistem saraf. Sistem saraf pada manusia, yang pertama yaitu sel saraf atau neuron. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron bergabung membentuk suatu jaringan untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. Satu sel saraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Yang kedua tentang susunan sistem saraf. Susunan sistem saraf manusia tersusun dari yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Selain tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, otak juga dilindungi 3 lapis selaput meninges. Yang pertama tentang otak. Otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar. Otak besar mempunyai fungsi dalam mengatur semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar merupakan sumber dari semua kegiatan atau gerakan sadar sesuai dengan kehendak, walaupun ada juga beberapa gerakan refleks otak. Yang kedua, otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Yang ketiga, otak kecil. Otak kecil sebelum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Yang keempat, jembatan farol atau pons faroli, berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Yang kelima, sumsum sambung atau medula oblongata. Sumsum sambung ini berfungsi menghantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju otak. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang, tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang, ada bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Yang kedua, sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang membawa pesan dari dalam ke sistem saraf pusat. Sistem saraf ini dibedakan menjadi yang pertama, sistem saraf somatis. Sistem saraf somatis ini terdiri dari 12 pasang saraf kranal dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Ke-12 pasang saraf otak akan menuju ke organ tertentu seperti mata, hidung, telinga, dan kulit. Saraf sumsum tulang belakang keluar melalui sela-sela ruas tulang belakang dan berhubungan dengan bagian-bagian tubuh antara lain kaki, tangan, dan otot lurik. 2. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mengatur kerja jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari atau yang tidak dipengaruhi oleh kehendak kita. Jaringan dan organ tubuh diatur oleh sistem saraf otonom adalah pembuluh darah dan jantung. Sistem saraf otonom terdiri atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Dan materi yang kedua tentang konsep mekanisme kerja impuls sel saraf.
Sel saraf atau sistem saraf adalah bagian dari tubuh kita yang membantu kita tidak hanya untuk melihat, memahami, dan merespon seluruh kejadian di sekitar kita, tetapi juga mengirim, menerima, dan mengantarkan informasi dari semua bagian tubuh. Materi yang ketiga tentang konsep mekanisme refleks. Gerak refleks adalah sebuah gerakan spontan dari tiap-tiap organ atau juga bagian tubuh yang telah atau sudah menerima rangsangan. Mekanisme pada gerak ini merupakan suatu gerakan yang akan terjadi dengan secara tiba-tiba di luar kesadaran kita. Materi yang terakhir atau materi yang keempat tentang mekanisme sistem sensorik. Mekanisme sistem sensorik adalah bagian dari sistem saraf yang bertanggung jawab untuk memproses informasi sensorik. Sistem sensorik terdiri dari neuron sensorik, jalur saraf, dan bagian otot yang terlibat dalam persepsi sensorik. Sistem sensorik yang dikenal secara umum adalah sistem untuk penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, penciuman, dan keseimbangan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.